kamu ataupun ibu-ibu pada sujud, dia dah sujud. Karena dia katanya mungkin ya tempat sujud hana tak licin. Karena dia tanya di rumah tu nak keramik, mata temayang, mata pagau, kadang-kadang cik ada ni batik kasa, baru cor kasa benar. Hanya takai kena nyo karena sakit, bedah, pusuk aja, menyona ridak, pusuk ridak. Tak tujuh ada je. Ibu-ibu pusuk telkom. Bak dah awak tujuh. Alian telur hukumnya, wadah tak budah, tak budah je menggantung, iwa tak cari tanya. Nyan tujuh katanya nasah. Kenapa kan tak tujuh kon bak bumo. Tapi bak sesuatu yang melapik dan atanya mubuut. Munya melapik dengan bumo lagi musalah, hana upuh hana ibu dah musalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Bapa-bapa dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pengajian kita masih berkaitan dengan rahasia ibadah solat, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita lewati tentang pembahasan keutamaan salat 5 waktu, iaitu salat yang diwajibkan oleh Allah dan ditetapkan waktunya yang tidak boleh kita geser batas waktu yang ada. Apabila kita geser daripada waktu yang telah ditetapkan itu, maka hukum menggesernya itu adalah haram dan itu adalah perbuatan yang berdosa. Berkaitan di dalam waktu itu, bagaimanapun kondisi kita yang dituntut untuk kita melaksanakan salat tersebut. Apakah kita dalam keadaan sehat, sakit, apakah kita di dalam perjalanan di tempat penetapan, apakah kita dalam perang sekalipun, maka salat itu diberikan keringanan kepada kita, bukan untuk diberikan bebas tak salat. Yang salat itu wajib untuk dilakukan karena keutamanya sangat besar. Malam ini kita lanjutkan berkaitan dengan keutamaan dalam menyempurnakan semua rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu itmamil arkan. Ini kelebihan menyempurnakan segala rukun sembahyang. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalus salatil maktubati kama salil mizani min awfis taufi." Artinya bahwasanya
Umpama sembahyang fardu itu adalah umpama neraca. Barang siapa menyempurnakan akan dia, niscaya sempurna ia. Jadi geumpamakan salat itu oleh Rasulullah lagi tabuh timbangan. So yang menyelesaikan dan menyempurnakan daripada segenap apa saja yang telah ditetapkan kaifiatnya. Mulai daripada rukun fi'li, iaitu mulai daripada berdiri betul. Kemudian rukuk, bagaimana dan harus ada di situ juga untuk tumakninah dalam rukuk itu. Sehingga pernah dalam sebuah riwayat, seorang laki-laki masuk ke Masjidin Nabawi dan saat itu dia memberi salam kepada Rasulullah. Kemudian melaksanakan salat. Setelah salat balik kepada Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, kamu belum melaksanakan salat. Saya akan kembali dan balik kamu untuk salat. Kemudian laki-laki itu balik lagi, salat lagi. Setelah dia salat, kemudian dia salam kepada Rasul dan Rasul mengingatkannya lagi, kamu belum melakukan ibadah salat. Balik dan salat kembali. Sampai berkali-kali demikian. Kemudian baru Rasul di saat laki-laki bertanya, bagaimana aku salat ya Rasulullah yang benar? Maka Rasul menyampaikanlah kaifiat yang betul. Mulai daripada berdiri betul, saat rukuk, i'tidal, ada tumakninah daripadanya segala macam. Ini menunjukkan bahawa kaifiatnya rukun fi'li yang mudah kita lakukan tetapi tidak boleh bila tidak disempurnakan dengan baik. Apalagi saat kita salat yang tidak normal dengan berdiri. Yang harus membedakan antara rukuk dan sujud. Dan harus membedakan antara segala macam rukun-rukun yang lain. Maka timbangan salat itu diumpamakan oleh Rasul. Maka bila sempurna kita laksanakan, maka timbangan itu, salat itu sempurna. Bila ada kekurangan dalam pelaksanaannya, maka timbangan itu tentu saja tidak akan bisa untuk berdiri secara utuh bagaimana keseimbangannya. Belum menyangkut dengan rahasia-rahasia yang ingin kita dapati dari pengaruh salat. Apabila belum sampai juga nanti salat zahir harus juga connect dan menyentuh terhadap apa yang ada dalam hati dan batin kitanya. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna rajulaini min ummati layakumani ila salah ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa inna ma baina salataihima ma baina samai wal ardh. Artinya bahwasanya dua orang laki-laki daripada umatku sesungguhnya berdiri keduanya itu kepada sembahyang. Padahal rukuk keduanya dan sujud keduanya itu adalah satu. Dan bahwasanya barang yang antara sembahyang keduanya itu yaitu barang yang antara langit dan bumi.
Na dua orang ke semayang sama-sama semayang. Bandua sama-sama na rukuk. Dan bandua sama-sama na sujud. Ya. Tapi satu dan ya sudut itu sama-sama. Dua-dua ada satu sujud, ada rukuk, ada sujud. Namun antara sembahyang satu dan yang kedua antara mereka berdua, yang beda je antara langit dan bumi. Menunjukkan paling le kekurangan salat bak rukuk dan bak sujud. Ya. Lebih-lebih bak sujud yang harus ketanya untuk terjaga daripada anggota yang 7, iaitu nanti akan disebutkan muka, dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Kemudian kakinya juga harus sebesar-besar daripada anak-anak jari kaki itu harus menghadap juga ke kiblat. Dan dahi tidak boleh untuk tertutupi. Yang kejut katanya waktu semayang bet. So kepiah mahal saya jenguk mon. Mana? Ha? Nanti tanya apa gak dekum. Sebab yang hanjit melapiknya. Kamu yang agak-agak yang panjang hinan ke perle untuk benar tuk ulai. Ya, sorban. Pakai ngat metun bek ji isa kena bak dawa. Menya melapik dengan hino pun hana sah. Karena nyanyan kondau. Tabancit. Getanya yang kamu oleh ataupun ibu-ibu. Padahal sujud. Tidak sujud. Karena dia tanya mungkin ya tempat sujud hana tak licin. Karena dia tanya di rumah tu nak keramik. Mata temayang pada pagau. Kadang-kadang cik ada ni batik rasa. Baru cor rasa benar. Hanya tak kena nyo karena sakit. Bedak. Pusuk aja. Menyona ridak. Pusuk ridak. Tak sujud ada je. Ibu-ibu pusuk telkom. Bak dah watak sujud. Yang telur hukumnya watak tak budah, tapi budah dia menggantung iwa saja katanya. Ya, yang sujud katanya nasah. Kenapa kan tak sujud kan bak bumo. Tapi bak sesuatu yang melapik dan atanya mubuat. Menya melapik dengan bumo lagi musalah, hana upuh hana ibadah musalah. Ya, cuma menyebab telekom menembak dia. Olehnya telekomnya datang budak. Ibu dah haji menggantung tajan rawana yang sujud bunuh hanasa. Untuk taban cik. Lebih parah alam jara-jara kata buat tak bedah. Harus bak musalla dan dah. Oh jara nak bupu. Lain teut jara ujung kaki melapis napu. Yang wajib sabah terjaga iaitu dahi. Nyu hanjat melapik yang lapiknya mubuut hana tetap hinan bak tempat sujud. Ya. Mamanya jara katanya melapik apa lain kan tak putunyo tapi menjara ada puduk kena. Megantung tu. Nah ladung peduk jara bertotau. Lagi lungkai. Lagi lungkai udah cerongkon lah. Peduk tu belangong itu. Hingga watak tak peduk dah tu bergantung hinan anak kena dengan ngalu. Dia baik menyentuh kerana agak sah tak temen mentong. Sampai nasa. Kerana hana menekan terhadap tempat sujud yang ada di bumi. Apapun atas bumi dan itu tempatnya suci. Kainan dia kaifiatnya.
Menanti saat sujudnya benar tetap berbentak tumak nina ubena anggota sujud bertetap. Baik lagi ikumi aki. Mana lagi ikumi aki, sujud ka sujud, jarak ka sengap, tuut ka sengap, kaki mentang muai-wai. Ujung kaki. Hana tedang tetap tumak nina, yang tumak nina man 7 buah anggota sujud. Ya, berkaitan dengan hidung, nyan khilaf. Ada yang berpendapat nyan adalah sunat berkenong, tapi kon wajib kenong hidung. Yang wajib dahi. Jadi menyohana kenong hidung. Mana ni bega hidung-hidung berkenong dengan musalla. Tapi nyan kon wajib. Tekedi hidung hana kenong, dawa kenong, baik nak tutup dengan apapun, nyan kasah sujud. Yang kejut, baik sampai tanya sembahyang ramai-ramai. Beda mendum-mendum sembahyang. Mesti doa bebas nak terima. Yang kejut, boleh yang habis tu sah tu, yang ke imam harus afkah, harus lebih fakih tentang salat. Itu punya rahsia-rahsianya mendum. Ya, menangkan ni penolong. Okay. Baik. Tanya lanjutkan. Berkata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, dan mengisyaratkan oleh Nabi SAW kepada khusyuk di dalam sembahyang itu terlebih martabatnya itu. Dan sembahyang yang kurang itu sebab tidak di dalamnya itu khusyuk. Jadi menurut Imam Ghazali lebih besar kemungkinan untuk menghasilkan khusyuk, konsentrasi dalam salat itu bila sempurna daripada segenap gerakan dan perbuatan salat. Baik rukun-rukunnya maupun pada sunat-sunatnya. Maka apabila dalam salatnya kurang sempurna dalam kita melaksanakannya, dalam sempurna, tapi bisa kita lakukan sempurna, tapi hana tak buat sempurna. Ada rukuk lagi petah ruang. Ya hana sempurna. Temamanya memang kita nyokan model petah udip tu gak lagi-nya. Hai hanya dah pada palim, yang bet tak boleh pai dia. Tu dengan sembahyang man kan sah. Hai kana kata kelang ke. Tapi hanya biasa dari awal terdidik sebenarnya. Kecuali datang penyakit satu saat sehingga kita tidak bisa lagi rukuk dengan tepat. Kiban ke perah rukuk yang gad. Lagi si on papun terpuduk hana cerai. Dah puduk dari hinu oleh dia truk gede bak punggung tu nyan lagi si on papun tepat. Bek bungkuk tat pernah kerulai. Dan menyepah terbupah tepat hingga dan rukuk dan jarak pah bak teut yang mendupah menang. Di bek lengkung meno. Yang kalau gego putah. Ya tuntun putah tanya. Nak sempurna. Kecuali memang hanju je lagi nyanju. Tanya asam urat mata bawah tubuh. Menyotat dapat tepat kaki jadi mentempom tu karena takut beri patut. Apa boleh buat? Nyan surah ad-darurah. Baik tak pegat dari awal. Karena pakan katanya lazim maka karena kabakayim maka dia jadilah terbiasa. Karena hana bersahaja bagaimana yang sempurna. Akhirnya lagi nada wai menang. Itu adalah merupakan bukan dari membentuk sempurna dan bukan karena sebab kedaruratan yang ada pada tubuh hutannya sehingga enggak sempurna daripada salat itu.
Ya, kemudian martabat salat itu apabila kurang daripada kesempurnaan rukun, maka akan juga kurang daripada nilai khusyuk. Kemudian sabda Nabi SAW, aswa'un nas sirkatun min sirkin fis salati. Ya, aswa'un nasi sirkatun man saraka fis salatihi. Artinya bermula yang terlebih jahat manusia itu adalah yang mencuri itu. Yaitu seorang yang mencuri di dalam sembahyangnya. Yang orang cemecur dalam sembahyang yang paling jahat di antara pencuri. Yakni orang yang tiada menyempurnakan akan sembahyangnya seperti ada ia. Mengerjakan yang ditegahkan di dalam sembahyang seperti yang makruh, yang haram, maka iaitu seperti mencuri pada pihak ditegahkan akan dia. Dengar sembahyang hang gebi jangan ulangi. Dengar sembahyang dengan bilang cicak berubah. Atau kereh tu pintu. Ini siratal mustaqim, siratal ladzim. Dengar sembahyang, dengar yang tak mau. Cuma cuan. Makruh dalam sembahyang. Anjir jinguk, tuan terus gede. Maka pegah orang yang paling kucuk talah salabah di antara orang kucuk dalam sembahyang. Ganya nak tutup, draw kat wing unun dalam jamaah nak tutup. Dia tidak pernah kenal siapa di kanan, siapa kiri. Kalau mau kenal nanti setelah salat. Kita nyokan. Pu bajet itu nginyai le. Ini nasratal mustaqim suratal hadis orang. Nyan geken pancuri lan maya. Yang paling bro orang cuma culan maya yang kemudian. Hari yang dan yang dia dengar dah. Pada tempat kita sujud. Jadi bek mata baunya menggerabang ada mata. Hai memang paling ulai menjenguk bacut nya nak batu sebab dada ana mu pindah dari kiblat. Walaupun gerakannya adalah gerakan yang tidak dihitung gerakan yang banyak berturut-turut 3 kali. Maka oleh kerana demikian apa saja yang makruh dalam salat itu harus betul-betul kita jaga. Banyak sekali yang makruh kita lakukan dalam salat. Ya, kalau tidak diperlukan, maka hendaklah kita hindari. Ya. Baik salat sendiri maupun salat berjamaah. Nah. Maka dia pegah di Nabi, walaupun hadisnya hadis lain, si bruk-bruk manusia yang pancuri adalah orang cemecur dalam sembahyang. Ya. Jadi orang yang tiada menyempurnakan akan sembahyangnya, seperti ada ya, lagi-lagi you, maka yang ditegahkan di dalam sembahyang itu, seperti but-but yang makruh, but-but yang haram, maka iaitu seperti mencuri pada pihak yang ditegahkan akan dia. Ya. Menyota fikirlah mbak orang-orang yang ahli tupi, ya. Gerakan hati hanya diikuti terhadap pergerakan lahir, batin tidak menurut terhadap gerakan lahir, itu adalah juga mencuri. Ya. Cuma ditanya hanya dalam konteks fikih, hanya kira ditanya, dan tak ada ditanya orang cuma mayang. Mana? Tanya tengah semayang. Tapi tengah tak kira padu labah kuih bunuh bunga.
Ha. Nah, ya kan? Ya, yang bau daun tepi kira cuma cuci je. Ya. Mata tengah cuma cuci tengah temayang tengah hitung. Ui. Tengah temayang tengah tedat. Sendok 42. Tengah semayang tengah semerah. Tengah semayang tengah rencana gemutrau. Itu aku bahaya. Ya. Jadi tapi nyanate mana tu aku gerabang gerak. Nyan menyebab udung tufi, nyan menyodai bai memadali, nyan hana menghasilkan kusyuk. Menyahaik tak fikir dan haik tak samakan gerakan zahir dengan gerakan dan getaran hati, maka han mutemeng dalam kekhusyukan dalam salat. Kan sama dengan mengingat makna, memahami, menghadirkan daripada apa saja baik diucapkan maupun dalam bentuk gerakan. Ya. Di saat kita sujud, apa makna yang dituntut daripada perbuatan sujud? Menunjukkan bahawa di dunia ini yang paling mulia pada pribadi masing-masing hanya kepala. Karena ulah-ulahnya nak biakai dah Allah. Menyakai gecaknya, hana mulia dia katanya. Maka kemuliaan ulai dengan demikiannya, saat salat, kita harus mengakui, tidak ada yang lebih mulia. Yang paling mulianya juga harus lebih rendah daripada apa yang dianggap rendah pada tubuh kita. Karena kita bersimpuh di hadapan Allah, tidak ada yang mulia, itu hina semuanya. Apakah menghadirkan perasaan bahawa kita ini hina di hadapan Allah saat itu? Yang tidak ada makna apapun. Tidak ada arti apapun. Menyonya kalau menghadirkan dengan amalan itu belum memahami makna hikmah daripada rukuk, hikmah daripada sujud, hikmah daripada berdiri dengan tegak, dengan konsentrasi, belum dengan dibalik lagi pada ucapan-ucapan sumpah dan apa saja yang kita berjanji. Menyonyan kalau menyatu dengan hati, mantau jiplung hati orang lain, maka kepegai Mawazali hana makna salat itu untuk menghasilkan khusyuk. Menyahana makna pun bata dalam konteks fikih hana bata semayang. Tapi hikmah semayang, tananil fasyai wal mungkar, as-salah, miftahul jannah, macam-macam, itu belum kita dapatkan. Maka Hanairin Ghazali mudah sekali menjawab. Mengapa orang salat juga giat kali untuk mencuri? Orang salat masih suka menipu. Mengapa? Karena salatnya itu belum ada apa-apa. Belum ada hikmah dan pengaruh apapun salatnya karena tidak menghasilkan khusyuk. Tidak terkonsentrasi. Ya, apalagi yang kita baca dalam iftitahnya, dalam tasyahudnya, yaitu tidak menghadirkan kepada sebuah pernyataan yang betul-betul kita hayati dalam salat, gerakan salat itu sendiri. Ya. Maka, nyan adalah untuk bisa menghadirkan khusyuk. Ya. Maka kepada Rasulullah dalam hadisnya bahawa ya, si buruk-buruk manusia adalah pencuri. Iaitu buruk manusia yang mencuri adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Ya. Artinya tidak sempurna sembahyangnya. Kiban yang gelakir. Yang menangkan hana habis-habis mempelajari sembahyangnya. Hana habis-habis untuk getanya tepa tentang kaifiat salatnya. Sabda Nabi SAW lain. Amma yukhaful ladhi yu'awilu wajahu fi salah ay yu'awilallahu wajahu wajah himar. Amma yukhaful ladhi yu'awilu wajahu fi salah ay yu'awilallahu wajahu wajhal himar.
Artinya, adakah tiada takut seorang yang memalingkan akan mukanya dalam salat itu, bahawa memalingkan oleh Allah akan mukanya itu seperti muka keledai. Ya, ingat tu. Orang yang galak kemaluan dalam sembahyang, nyan galak pinah-pinah muka. Yang gede juga. Oh, dia. Tengok sujud, cuma jinguk lalu ikut soal ikut. Yang paling dia Allah, tukar muka udahnya lagi muka keledai. Tubuh tanya, keledai tu udah kira. Gara-gara memalingkan muka. Itulah yang memperoleh tadi. Haram memalingkan muka walaupun tidak memalingkan dada dan perbuatan itu sekali. Dan itu adalah hukumnya tidak batal salat itu sendiri. Yang ibu-ibu sidang jamaah pengajian, itulah berkaitan dengan penyempurnaan rukun. Hana gepoilah kiban cara penyempurnaan rukun salat. Kerana ini tidak dibicarakan lagi secara sistematis berkaitan dengan rukun-rukun salat. Toh yang rukun qauli, toh yang rukun fi'li, toh yang rukun qalbi, toh yang sunat muakkad, toh yang sunat awan, toh yang sunat hay'ah, toh yang jud, toh yang hanjud, toh yang makruh, toh yang hana makruh, termasuk dituntut dalam sembahyang makruh untuk tapit mata habis-habis. Guyup belut mata, tapi guyup pandang pada tempat sujud. Itu secara rinci dan teknis ada dalam kitab fiqah. Bab-bab salat. Ya. Dan kata lewati atanya. Anak pupuk untuk pajan-pajan tak balik lam. Kabih bab fiqah yang lain. Nyan na bak jilid sa dalam kitab Fathul Mu'in katanya bun. Lebih kurang dah 15 tahun kau ikut. Atau 10 tahun kau ikut. Kerana orangnya katanya dalam Fathul Mu'in katuk lam jilid kepa. Jadi nyan bab rubu' pertama di bab dalam kitab fiqah menyangkut salat diawali dengan taharah, salat, kemudian baru masuk dalam bab ibadah lain iaitu puasa, zakat dan haji. Nyan dalam bab berkaitan dengan ibadah. Baik salat wajib, salat sunat, baik sunat yang ada waktu, sunat yang tidak ada waktu, baik sunat yang sunat berjamaah, yang tidak sunat berjamaah, bila lakukan seperti apa, kalau hadis dalam kitab pertama. Kitab kedua adalah menyangkut dengan bab muamalah. Kalah tak lewat dalam jilid 2 dengan jilid ini. Mulai cara jual beli, pinjam meminjam, dengan wadi'ah, dengan ijarah, mukhabarah, mudhara'ah, macam-macam kaitan mengkini. Sampai bak ujung ada yang berkaitan dengan hibah, wasiat, ya, kemudian juga hadiah yang kabeh hidup madum. Bahkan juga sudah sampai dengan faraid. Baru kita mau kitab kelai yang kata lewat, iaitu berkaitan dengan masalah bab munakahat. Mulai dari cara berkahwin, bagaimana minta jodoh, kemudian bagaimana dengan syarat-syaratnya, bagaimana hak saksi, rukunnya, dan segala macam. Sampai dengan kewajiban suami isteri, sampai dengan masalah talak rujuk, sampai dengan pendidikan dan juga tentang kewajiban muqasamah atau nafkah. Kabeh atanya kalau tabut level kitab. Kitab keput baru tengah tabut malam minggu iaitu berkaitan dengan bab jinayat atau bab menyangkut dengan kriminal. Ya,
pembunuhan, kemudian juga melukai orang lain, ada pertengkaran, ada minum khamar, ada zina, macam-macam yang menyangkut kriminal. Dan itu sedang menyokabihnya untuk sampai dengan qada untuk habis bandung, baru bila perlu ulang lom untuk bab-bab. Ya, ingat lon whatever orojih kamu gantau 100% murid. Whatever bab punakan bab ibadah orojih kalau kamu tukar murid habis bandung. Ya. Jadi anak teman-teman ditanya lagi. Baik. Jadi insyaAllah untuk tak balik ke dia ni. Nyo kena pegah masalah fadilah berjamaah. Betul. Fadilatul jamaah. Ini kelebihan sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah. Alhamdulillah. Ubina balik-balik. Balik kita nyo ilih. Si ulah semalam. Kaudip. Malibah mewate. Walaupun berjanjian dua tu. Ya. Ataupun leh tu. Tapi jamaah, alhamdulillah kau dek. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati tufaddalu salatal fazi bi 27 darajatan. Bermula sembahyang berjamaah itu melebihi akan sembahyang seorang dengan 27 derajat. Berbanding 27 derajat. Kalau kita baca di dalam kitab fiqh berkaitan dengan salat berjamaah, dengan hukumnya dan segala macam, itu adalah sangat-sangat penting dan sangat-sangat terharu. Ya. Baik bagi di antaranya seperti Sayyidina Umar. Umar pada satu ketika ia pergi ke kebun, kemudian terlambat pulang dikit, begitu sampai ke Madinah, di masjid sudah dilaksanakan salat asar berjamaah. Lantasan itu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebun yang saya kunjungi tadi adalah hari ini saya sedekahkan untuk fakir miskin sebagai kafarat atas lalainya aku tak sempat salat asar berjamaah gara-gara kebunnya. Jadi bak kebunnya ni gara-gara kebunnya kejak trip pecut telai gewanya kebunnya kejauh fakir miskin cuma tu. Ya. Ya, baik-baik kejak kena. Sahabat yang lain pada satu ketika ia pada satu malam tak sempat salat isya bernamah kerana najamai di rumah. Kita enggak sanggup seperti itu. Jamai penting teruk rumah hingga telat becut mentang kena temayang, mentang keterima jamai dan tengah utiman jamai. Karena pada masa Nabi memang jiu dengan masjid. Handa bang, ditanya puan berkelar dengan tu bang. Ya. Hingga karena dia sedang untuk melayani tamunya, kemudian selesai habis dilayani tamu, berangkat cepat-cepat ke masjid. Rupanya masjid kala sembahyang Isya, kala berjamaah. Bedah dituntun beberapa masjid lain dengan jalan kaki yang sangat jauh, putar-putar. Tak ketemu. Semua masjid dah tutup, orangnya sudah pulang, tak ada lagi yang salat berjamaah. Pada malam itu, dia salatlah Isya di rumahnya. 20 kali salat Isya. Bagi fikir-fikirnya, aku gantau anak bertemu berjamaahnya, aku sembahyang 27 go Isya malamnya. Ulang-ulang sembahyang Isyanya 27. Lenyan kahai ke kata dalam tidurnya ia bermimpi ada satu rombongan yang menghalau kudanya dan ia ada di belakang mereka dengan kuda juga. Tapi semakin dia tancap, dia enggak bisa bergabung dengan rombongan itu.
Kemudian wate-wate cukup kekarat. Ada satu yang di belakang sekali dia katakan, wahai Zaid, namanya dia Zaid. Wahai Zaid, kau bagaimanapun engkau derukan kudamu, dia tidak akan bisa bergabung dengan kami. Mengapa? Karena engkau tadi malam tidak salat Isya berjamaah. Jadi, dengan jamaahnya tetaham demo. Ada khalid mengkatikah ke demo. Begitu dia sangat menyesal dalam kejadian itu, tapi tidak bisa juga ditutupi. Ya, maka dalam masalah salat berjamaah itu, kepegah ada Rasul bunuh kelebihan 27 derajat. Kalau dihitung, para ulama fikih, bukan 27 itu adalah nyata dan bisa untuk ditemukan daripada kelebihannya. 27-nya bertemu. Kan ada yang tersedia di Allah. Tapi kelebihannya bila ia berjamaah bertemu 27 ibadah lain di luar daripada hanya melaksanakan salat. 27 macam ibadah lain bertemu. Yang pertama, dia mendapatkan pahala untuk menyahuti azan. Kan teut azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan teutnya. Nyan hinan menyagakan, teutnya, sunat bila kamu mendengar orang yang azan, kamu bacakan apa yang diucapkan oleh muazzin. Kan kamu terima dan kamu penuhi panggilannya, bukan? Yang terima panggilan kalau yang begitu dengar azan, bersiap-siap turut baju untuk berangkat. Itu namanya dia mengijabah terhadap panggilan itu. Yang tak berpahala. Jadi menyakun dia sunat ke? Bila kamu mendengar orang azan, sunatlah kamu mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Ya. Kecuali di saat muazzin mengatakan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Dan saat muazzin mengatakan salatu khairu minan naum. Kemudian saat muazzin atau mukim, orang yang melaksanakan iqamah mengatakan pada qamatus salah. Itu yang berbeda. Lain kamu ucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Itu sunat. Tapi apabila dipanggil kamu untuk salat dan kamu menerimanya, kamu terima panggilan itu, nyan kan teutnya ke terima. Ya. Berangkat jak di mana tempat seruan itu ataupun di mana tempat ditegakkan salat itu, pergi ke sana. Itu satu kelebihan, satu ibadah tersendiri yang diberikan. Yang kedua, nilai perjalanan itu sendiri. Yang kerja lebih baik elon ni tak pala satu tak rumah tapi menjadi celon duit. Dengar. Nilai perjalanan lebih jauh lebih bagus. Lebih jauh lebih bagus perjalanan. Maka sunat berangkat ke tempat jamaah itu di tempat jalan yang jauh. Kalau bantuan berat nojak. Yang kerja cerita kan orang mengajak haji lucu perjalanan. Ngat le hitungan. Ya. Tapi whatever sunat. Whatever. Whatever sunat. Whatever berjamaah sunat. Dah. Itu satu kelebihan tersendiri. Yang selanjutnya, kelebihannya adalah untuk kita melaksanakan salat sebelum untuk melaksanakan salat fardu. Olehnya nilai menunggu. Ya, menunggu daripada berjamaah ditegakkan. Yang prehnya yang tak boleh nilai ke dah. Kerja juga baik bengi-bengi punya trip baca dah preh. Menunggu sampai salat ditegakkan. Yang kedua, bersiap-siap untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama takbiratul ihram imam. Yang tak boleh pahala dah. Ya. Di banyak sekali itu. Makanya makin fadilah 27 rakaat, 27 derajat itu kadang-kadang lebih kalau betul-betul dihitung. Ya. Kalau ke masjid dapat pahala tahiyat masjid. Begitu masuk dengan sengaja ke masjid baca doa, awali dengan tangan kanan, ada dengan kaki kanan
dan baca doa, kemudian sampailahnya mendapatkan pahala tahiyat masjid. Menunggu itu dapat gandaan lagi, duduk sebentar sudah bernilai ya, i'tikaf. Dan itu semuanya adalah tidak ditemukan kalau salat sendiri. Salat berjamaah di saat dikamat ya, dan menyauti daripada qamat. Saat orang mengatakan pada qamatis salah, lantas kita menjawab aqamahallahu wa adamaha madamas samawati wal ardh. Itu satu pahala sendiri. Begitu menyusun saf dengan rapi kiri kanan, itu sebuah pahala sendiri. Sebagai sautan atas anjuran imam, istau berdepan semua saf-saf, kalau ada kosong isikan dengan rapi. Itu adalah menampal andai kata saf itu kosong karena ada sesuatu halangan, yang tambah nilai tersendiri juga. Belum dengan belajar daripada kawan dan menghadirkan khusyuk, karena salat dengan berjamaah jauh lebih konsentrasi dan lebih mulia berbandingkan dengan sembahyang tidur. Rata-rata sobagah tak sembahyang tidur dengan berjamaah. Bagah tidur kan? Sebenarnya dalam salat itu yang disunatkan kita dalam berjamaah, sunat bak makmum untuk singkat sembahyang. Yang singkat sembahyang imam onat. Giyu putingkan karena dilikut yang ikut na yang tuha, na yang sakit, na yang meniaga, na yang kau na lương, na macam-macam kesibukan, na yang pegat kuih, na yang macam-macam, karena hang gebi pupanya semayang. Giyu peringkas. Menyatidra tu sunat pupanya semayang. Nikmah Al-Baqarah ayat pertama boleh. Mumai An-Nisa juga okey. Ali Imran juga iya. Silakan saja kan. Menyebab sujud, bak sujud. Ya, tasbihnya imam makruh lebih lego. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi lego. Menyatidra tu sunat betul sebelah go. Yang tidak ada sunat betul di belakang. Panjang sujud. Kerana sujudnya adalah rukun yang panjang. Berdoa lah wina pijat. Tapi hanya bahasa Aceh, hanya bahasa Indonesia, adalah bahasa Arab dan doa-doa yang baik. Ya, ini tempat sujud. Jadi nyanban kelebihan berjamaah dan letaklah ilmu. Olehnya kita memahami orang-orang di lingkungan kita, dia sehat atau sakit. Miona berjamaah, yang telah tahu hikmah dalam silaturahmi. Karena agaknya biasa ada jamaah, abah ada, kau orang tanya yang, hai, bapak pulang, kiban, puan nak sehat ke? Imam yang hantar muda, kenapa nak ada pun tanya lah. Kalian meninggal, rumah nak ada pulang. Dia meninggal. Yang ke lagi apa yang seperti saya ceritakan itu di komplek, bukan komplek kita. Dan na'udzubillah, maka bermacam usaha kita buat. Ada komplek waktu saya kuliah dulu. Dah sering saya sampaikan itu. Rumah bertetangga seperti rumah saya dengan rumah Kak Ni. Tabah binti. Kemudian dua rumah itu mereka kerja di sebuah kantor. Di mana Aceh? Sama kantor pajak. Sebelahnya orang meninggal, anak atau ibu daripada orang sebelahnya meninggal dunia malam itu. Sebelah ini enggak tahu. Bengah berangkat juga kantor. Tuk kantor baru ketepu bahawa mama daripada temannya sekantor kerja yang ada sebintis dengan dia tadi malam meninggal dunia. Nyamban nyambah anak-anak mupung takut macam apalagi
Karena komplek agak bacut, agak bintih pi, agak lumayan, tanpa truk uku, tebit motor dia hanya terdengar tu motor no. Tebit je, apalagi motor pi mewah-mewah bacut. Apalagi orang kerja pakai kartu pajak. Biasa haji. Tapi kon masalah untuk menyangkut pajak di Jakarta Berota dia lain cerita. Jadi nyanban kondisi itu. Makanya salah satu hikmahnya silaturahmi untuk sesama orang yang ada di lingkungan di mana berada. Jadi di lingkungan di tempat ia berada, dia selalu untuk bisa melihat kasih sayang terhadap temannya. Apa dia sakit, apa dia itu sehat, apa dia itu hidupnya bahagia, apakah dia menderita, apakah dia ada dalam problem, apakah janda atau trau, atau kena baju baru lah, atau kena ibu baru lah, macam-macam lah. Pokoknya kita tahu semua itu kan penting tu. Yang kerja boleh ada. Jadi yang selalu kalau ada pemimpin di situ, paling besar dia untuk mengawal dan mendidik rakyatnya. Rakyat kai semayang mendum puana. Yang kedua rakyat kai betul semayang pun kalau. Ini teman pentau apakah salah atau tidak. Masih banyak yang disusun dalam kitab Nihayatuddin juga disebutkan. Dalam kitab Fathul Mu'in di dalamnya juga itu yang Nahdlatul Talibin disebutkan semuanya itu. Hikmah yang begitu besar yang mendapatkan dengan kita berjamaah. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesempatan untuk kita berjamaah dan nanti malam Jumaat ke depan nanti baru kita lanjutkan berkaitan dengan fadilatul jamaah dengan segala rinciannya yang ada di dalamnya. Saya pikir sampai di sini dulu pengajian kita malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Ya, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.